Oke, mari kita mulai sebuah perjalanan ke masa lalu, memecahkan sebuah teka-teki ilmiah yang super membingungkan dari akhir abad ke-19. Anggap aja kita ini lagi nonton kisah detektif, di mana para ilmuwan adalah penyelidiknya dan pelakunya sesuatu yang sama sekali nggak kelihatan. Oke, coba bayangin ya, kita mundur ke tahun 1880-an. Anda seorang petani tembakau, dan tanaman yang jadi sumber penghidupan Anda tiba-tiba sakit. Daunnya muncul bercak-bercak kuning aneh, pertumbuhannya jadi kerdil belang-belang gitu. Anda nggak tahu ini apa dan yang paling parah, ini nyebar cepet banget ke tanaman lain. Nah, inilah misteri utama yang harus kita pecahkan. Investigasi kita ini dimulai dengan detektif pertama dalam kasus ini. Dia seorang ilmuwan Jerman yang sadar ada sesuatu yang sangat krusial tentang penyakit tanaman aneh ini. Namanya Adolf Meyer. Dan dia melakukan eksperimen yang kelihatannya simpel, tapi hasilnya luar biasa. Jadi, dia ambil getah dari tanaman yang sakit, terus dia semprotin ke tanaman yang sehat. Dan hasilnya, bener banget. Tanaman yang tadinya sehat, jadi ketularan penyakit yang sama. Ini bukti pertama, kalau penyakit ini bukan karena tanahnya kurang subur atau apa, tapi menular. Jadi, Meyer berhasil membuktikan kalau ada kejahatan yang terjadi. Penyakit ini memang menular. Tapi masalahnya, pelakunya masih buron. Dia coba lihat di bawah mikroskop terbaik pada zaman itu, tapi nggak nemu bakteri atau jamur apapun yang bisa jadi penyebabnya. Aneh kan? Oke, dari sini kita lanjut ke penyelidik berikutnya. Namanya Dmitri Ivanovsky. Dia melanjutkan kerjaan Meyer, tapi dengan alat baru yang bakal mengubah segalanya. Nah, harus kita ingat ya, berdasarkan ilmu pengetahuan waktu itu, kalau ada penyakit menular, ya tersangka utamanya cuma satu, bakteri. Semua orang mikirnya gitu. Jadi, mereka berasumsi ini pasti jenis bakteri baru yang ukurannya kecil banget. Ivanovsky ini punya ide yang cerdas banget. Dia pakai filter porselen khusus yang pori-porinya itu super kecil. Saking kecilnya, bisa menyaring semua bakteri. Logikanya kan, kalau getah yang sudah disaring ini dioleskan ke tanaman sehat, tanamannya harusnya aman dong, karena bakterinya udah kesaring semua. Tapi, yang terjadi justru bikin semua orang kaget. Tanamannya tetap sakit. Nah, ini dia dilema besarnya. Bakteri yang kita tahu seharusnya nyangkut di filter itu. Tapi agen misterius ini, entah gimana caranya, dia bisa lolos. Artinya, pelaku ini ukurannya jauh lebih kecil dari patogen manapun yang pernah dikenal manusia pada saat itu. Benar-benar tak terlihat. Pertanyaan ini yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Mereka berhasil membuktikan apa yang bukan penyebabnya, tapi mereka sama sekali nggak punya petunjuk apa sebenarnya penyebabnya. Misterinya jadi makin dalam. Sekarang, masuklah tokoh ketiga kita. Martinus Beijering, seorang ilmuwan Belanda. Dia nggak cuma mengulangi eksperimennya Ivanovsky, tapi dia menambahkan satu langkah pemikiran yang jenius banget. Beijering mikir gini, oke, kalau penyebabnya ini cuma racun kimia yang ukurannya super kecil, kekuatannya pasti bakal berkurang kan setiap kali dipindahin ke tanaman baru? Kayak diencerin gitu? Tapi ternyata, enggak. Kekuatan infeksinya tetap sama kuat, nggak peduli udah berapa kali dipindahin. Ini cuma bisa berarti satu hal, agen ini aktif berkembang biak di dalam setiap tanaman yang diinfeksinya. Dan dari sinilah Beijering mengajukan sebuah ide yang sangat radikal pada masanya. Dia bilang, ini bukanlah partikel kayak bakteri, ini adalah sesuatu yang lain, semacam cairan hidup yang menular, sebuah bentuk kehidupan baru yang belum pernah ada dalam bayangan siapapun. Jadi, ayo kita rangkum dulu jejak petunjuknya sejauh ini. Meyer membuktikan ada kejahatan terjadi. Ivanovsky membuktikan pelakunya tak terlihat dan super kecil. Dan Beijering membuktikan kalau pelaku ini hidup dan bisa berkembang biak. Nah, panggungnya udah siap untuk babak akhir dari penemuan ini. Cerita kita sekarang melompat beberapa dekade ke depan, ke tahun 1935. Disinilah seorang ilmuwan Amerika bernama Wendell Stanley akan memberikan potongan terakhir dari teka-teki yang sudah berjalan puluhan tahun ini. Ini adalah terobosan yang benar-benar menggemparkan. Stanley berhasil memisahkan agen penular ini dari getah tanaman dan mengkristalkannya. Tunggu, kenapa ini aneh banget? Soalnya makhluk hidup itu nggak seharusnya bisa membentuk kristal, layaknya garam atau gula. Kristal itu kan ciri khasnya benda mati. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita akhirnya bisa mendefinisikan si pelaku ini. Namanya virus. Sebuah entitas super aneh yang punya sifat ganda. Di luar sel inangnya, dia kayak benda mati, bisa jadi kristal. Tapi begitu dia masuk ke dalam sel yang hidup, dia seolah-olah bangun dan mulai memperbanyak diri. Nah,
Inilah paradoksnya. Virus ini ada di wilayah abu-abu antara dunia biotik, dunia makhluk hidup, dan dunia abiotik, dunia benda mati. Penemuan ini secara fundamental mengubah cara para ilmuwan memandang biologi dan definisi dari kehidupan itu sendiri. Dan dengan itu, pelaku dalam investigasi ilmiah yang berjalan hampir setengah abad ini akhirnya punya identitas resmi, virus mozaik tembakau atau disingkat TMV. Kasus pun ditutup. Tapi, seperti dalam kisah detektif yang hebat, menyelesaikan satu kasus seringkali justru membuka pintu ke sebuah dunia yang sama sekali baru. Jadi, apa dampak besar dari penemuan TMV ini? Pertama, ini ngasih kita pelajaran penting. Kalau penemuan ilmiah itu sebuah maraton, bukan lari sprint, butuh lebih dari 50 tahun. Dan ini hasil kerja keras banyak ilmuwan dari berbagai negara untuk memecahkan satu misteri saja. Ini adalah proses yang panjang dan kolaboratif. Dan yang paling penting, pemecahan kasus penyakit tembakau ini melahirkan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sama sekali baru, virologi, ilmu yang mempelajari tentang virus. Dari satu teka-teki tentang tanaman, kita membuka pemahaman tentang influenza, HIV, dan tentu saja virus-virus yang kita hadapi sampai hari ini. Penemuan ini pada akhirnya ninggalin kita dengan sebuah pemikiran yang menarik. Kisah TMV ini ngingetin kita bahwa ada seluruh dunia yang eksis di luar jangkauan penglihatan kita. Dan ini bikin kita bertanya-tanya nih, di lautan mikroskopis yang luas itu, misteri luar biasa apa lagi ya yang masih tersembunyi dan masih menunggu untuk ditemukan.